Baiklah, yang pertama itu menjelaskan apa itu pengertian suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Yang pertama itu ada suprastruktur politik. Suprastruktur politik dapat diartikan sebagai lembaga kenegaraan yang secara sah mengidentifikasi segala dilema negara. Artinya, suprastruktur politik ini itu memilih dan menjalankan segala keputusan yang mengikat seluruh masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Nah, sedangkan infrastruktur politik dapat diartikan sebagai bangunan bawah suatu kehidupan politik. Infrastruktur politik artinya infrastruktur yang berafiliasi menggunakan lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan yang di dalamnya ada kegiatan secara langsung ataupun tidak, yang artinya mereka ini saling berpengaruh sebagai akibatnya itu lembaga tersebut mengsugesti kebijakan lembaga negara. Artinya ia mempengaruhi negara untuk membuat kebijakan. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai komponen suprastruktur politik. Komponen suprastruktur politik yang pertama yaitu lembaga legislatif. Lembaga legislatif merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang membuat dan merancang Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga legislatif yang pertama ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Akan tetapi setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, tidak lagi ada istilah yang namanya lembaga tertinggi negara, yang ada hanya lembaga negara. Yang kedua ada DPR. DPR merupakan perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang mana anggotanya berasal dari partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang di tingkat provinsi disebut dengan DPRD tingkat provinsi, dan yang di tingkat kabupaten disebut dengan DPRD tingkat kabupaten atau kota. Yang ketiga yaitu ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD ini merupakan lembaga negara baru yang mana anggotanya dipilih berdasarkan dari pemilu yang terdiri atas wakil-wakil dari setiap provinsi. Itulah pembahasan kita mengenai komponen suprastruktur politik yang pertama, yaitu terkait dengan lembaga legislatif. Selanjutnya akan dibahas oleh anggota kelompok 4. Kemudian ada lembaga eksekutif. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden yang mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Dan sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Namun, setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, akhirnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan Wakil Presiden ini menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Komponen suprastruktur politik selanjutnya ialah lembaga yudikatif. Nah, teman-teman, fungsi utama dari lembaga yudikatif ini ialah mengawasi. Mengawasi apa? Tentunya mengawasi penegakan hukum yang ada di Indonesia. Lembaga yudikatif ini terdiri dari 3 badan. Yang pertama ada Mahkamah Agung, kemudian ada Mahkamah Konstitusi, dan yang ketiga ada Komisi Yudisial. Nah, yang membedakan antara ketiga badan ini ialah tentunya tugas dan wewenang masing-masing. Kita bahas yang pertama, yaitu Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini memberikan pengadilan pada tingkat kasasi.
yang bertugas menangani kekuasaan kehakiman dalam wilayah peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer guna menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Yang kedua yaitu Mahkamah Konstitusi. Seperti namanya teman-teman, Mahkamah Konstitusi ini bertugas untuk menjamin penegakan konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia dan menjamin pula penegakan tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya. Yang ketiga yaitu Komisi Yudisial. Nah, Komisi Yudisial ini berfungsi untuk mengusulkan pengangkatan seorang hakim agung, kemudian menetapkan kode etik dan pedoman berperilaku hakim, serta menjaga kehormatan dan martabat dari seorang hakim. Baiklah, materi selanjutnya yaitu komponen infrastruktur politik. Komponen infrastruktur politik ada 5. Yang pertama, 1. Partai politik. Yang kedua, peranan kelompok penekan. Yang ketiga, komunikasi politik. Yang keempat, tokoh politik. Dan yang kelima, kelompok kepentingan. Baiklah, selanjutnya yaitu hubungan infrastruktur politik dan suprastruktur politik dalam hukum politik. Yang pertama, yaitu ada hubungan dan afiliasi dalam struktur dan kedaulatan. Institusi suprastruktur dan infrastruktur politik memiliki hubungan yang sangat struktural, di mana lembaga suprastruktur adalah lembaga negara. Tentunya, dalam struktur yang lebih tinggi, secara umum, badan infrastruktur dapat dibubarkan oleh badan infrastruktur. Misalnya partai politik bisa dibubarkan oleh Komisi Yudisial. Dan yang kedua, ada hubungan timbal balik. Hubungan saling ketergantungan dan timbal balik dapat dilihat dari keanggotaan badan atau lembaga suprastruktur dan infrastruktur politik. Anggota suprastruktur dipilih oleh orang-orang, seperti yang saya katakan, bisa berada di institusi infrastruktur. Keberhasilan atau kegagalan seseorang terpilihnya dipengaruhi oleh prinsip pers dan fungsi partai politik. Dan yang ketiga, ada hubungan sebagai pengambil keputusan politik. Relasi suprastruktur sebagai pengambil keputusan politik dipengaruhi oleh institusi infrastruktur organisasi atau infrastruktur umumnya, mengenal staf mereka dengan lebih baik. Dan yang keempat ada hubungan yang harmonis. Hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik harus harmonis. Kenapa? Karena hubungannya saling mendukung. Jika terdapat kontradiksi atau kesalahpahaman, maka akan dapat diselesaikan dengan pertimbangan yang sesuai dengan karakteristik demokrasi yang ada di Indonesia. Yang terakhir atau yang kelima yaitu hubungan yang saling mempengaruhi. Hubungan terakhir yang muncul antara suprastruktur politik dan infrastruktur politik harus saling mempengaruhi. Contohnya, infrastruktur yang mempengaruhi suprastruktur adalah memberikan masukan dan saran serta menyampaikan harapan publik terhadap kebijakan tertentu. Contoh sebaliknya adalah bahwa putusan dan kebijakan yang diambil oleh suprastruktur politik akan mempengaruhi segala sesuatu yang ada di bawahnya, termasuk masyarakat dan infrastruktur. Ada kebijakan yang dibuat untuk mengatur pengoperasian infrastruktur tertentu. Lanjut ke pemaparan berikutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan suprastruktur dan infrastruktur politik. Ada kelebihan yang pertama, masing-masing lembaga tidak dapat menjatuhkan. Dalam sistem suprastruktur politik, lembaga negara dibagi menjadi beberapa golongan. Kita bisa lihat penerapannya di Indonesia. Semua lembaga negara seperti eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang sama di dalam sistem politik. Hal ini membuat masing-masing lembaga negara tidak saling menjatuhkan. Misalnya, Presiden sebagai eksekutif tidak bisa membubarkan DPR sebagai lembaga legislatif. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Secara langsung, DPR tidak dapat memecat Presiden dan menurunkannya dari jabatannya. Adanya suprastruktur politik dapat menumbuhkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan saling menghargai tugas masing-masing lembaga. Yang kedua, masing-masing lembaga menjalankan tugasnya masing-masing. Setiap lembaga negara di dalam sistem suprastruktur politik sudah dibagi untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Keberadaan sistem suprastruktur politik salah satunya ditunjukkan untuk membuat semua tugas negara dilakukan oleh lembaga yang independen. Beberapa tugas negara yang dibagi per lembaga, misalnya unsur suprastruktur politik, lembaga eksekutif khusus mengurusi pemerintahan.
Lalu, lembaga yudikatif khusus mengurusi bidang pengadilan. Ada juga lembaga legislatif yang lebih banyak berurusan dengan pembuatan aturan perundang-undangan. Yang ketiga, tidak ada double job dalam sistem politik. Setelah tugas negara dibagi berdasarkan lembaga-lembaga, dipastikan tidak ada lagi lembaga negara yang akan menjalankan dua pekerjaan atau double job. Setiap lembaga negara hanya akan menjalankan tugasnya. Contoh lembaga politik yang menjalankan tugas tanpa double job adalah presiden, yang hanya berkewajiban menjalankan pemerintahan tanpa harus mencampuri urusan peradilan yang sudah dikerjakan oleh lembaga yudikatif. Selain kelebihan, ada juga kekurangan. Yang pertama, birokrasi menjadi lebih lambat. Meskipun memiliki tugasnya masing-masing, setiap lembaga negara tetap berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan ini dibentuk atau dibangun untuk dapat menyelesaikan tugas masing-masing lembaga dengan maksimal dan menghasilkan berbagai bentuk-bentuk keputusan bersama antar lembaga negara. Akan tetapi, dengan banyaknya lembaga dan adanya pembagian peran lembaga membuat proses birokrasi atau suatu kepentingan menjadi sangat lambat. Yang kedua, tawar-menawar dalam membuat aturan. Adanya pembagian lembaga di dalam sistem suprastruktur politik membuat setiap lembaga memiliki kedudukan hal yang sama. Hal ini membuat lembaga bisa saling beradu kepentingan di saat menyusun suatu aturan. Misalnya ketika Kementerian Pertanian mengusulkan suatu undang-undang kepada DPR melalui Presiden. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan dari suprastruktur politik. Yang pertama yaitu pendidikan politik. Keberadaan suprastruktur politik akan memberikan pendidikan politik kepada semua warga negara, mulai yang berada di perkotaan hingga ke pelosok negeri. Yang kedua yaitu menyalurkan aspirasi rakyat. Berbagai lembaga politik di dalam sistem politik bisa menampung wakil-wakil masyarakat yang akan menampung aspirasi masyarakat. Yang ketiga yaitu menyeleksi kepemimpinan. Pemimpin yang duduk di pemerintahan menjadi faktor penyebab berkembangnya budaya politik di Indonesia. Oleh karena itu, fungsi dari suprastruktur politik ini menyeleksi pemimpin masyarakat dengan baik. Yang keempat yaitu pembagian kekuasaan. Sesuai dengan prinsip negara demokrasi, kekuasaan negara tidak boleh terpaku pada satu lembaga saja. Yang kelima yaitu mempermudah pengorganisasian negara. Jika sistem politik dibagi menjadi beberapa lembaga besar, maka negara akan lebih mudah terorganisir. Yang terakhir yaitu mencapai tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan nasional tentu tidak bisa dicapai dengan hanya mengandalkan satu atau dua lembaga saja. Harus dibagi rata agar tujuan pembangunan bisa tercapai dengan optimal. Saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu mengenai fungsi dan tujuan infrastruktur politik. Yang mana yaitu yang pertama pendidikan politik, yang kedua mempertemukan berbagai kepentingan, yang ketiga menyalurkan aspirasi rakyat, yang keempat menyeleksi kepemimpinan, dan yang terakhir yaitu mengenai komunikasi politik. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.